Salam sehat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Harian Toraya Kamis 10 Desember 2020. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Habakuk pasal 2, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, betapa berbahagianya kami saat ini mengalami kasih dan berkat Tuhan. Boleh bangun dengan penuh kekuatan yang baru, hari baru anugerah-Mu. Melandasi sukacita kami dalam berkarya hari ini, firman-Mu akan menuntun kami. Layakkan kami ya Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mendengar dengan baik dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Habakuk pasal 2 dimulai dari ayat yang pertama. Orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabkannya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita menanti jawaban Tuhan. Untayan pebalinna puang. Mungkin Anda pernah memperhatikan seseorang yang pribadinya kelihatan saleh dan tekun, beribadah, bahkan orangnya penyabar, serta kelihatan baik kepada semua orang. Tetapi kehidupan kesehariannya tidak terlalu baik secara ekonomi dibanding mereka yang tidak mau memberi hidupnya hidup dalam persekutuan. Menyaksikan hal tersebut mungkin Anda ada yang berkata, mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan orang tersebut dan tidak segera bertindak untuk menunjukkan kebaikannya? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saat Habakuk menyaksikan ketidakadilan terjadi di bangsanya, hatinya sangat gelisah karena ia berpikir bahwa bagaimana mungkin orang yang jahat begitu bebas menindas orang-orang benar. Menyaksikan hal itu, Habakuk merenung bahwa Yehuda memang telah berdosa di hadapan Tuhan, tetapi orang Kasdim jauh lebih jahat dibanding Yehuda. Selain itu, bangsa Kasdim adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Dalam suasana seperti itu, Habakuk masih percaya akan keadilan Allah yang akan memberi jawaban. Ayat 1.
bahwa jawaban Tuhan akan ditegakkan pada waktunya, ayat 2-3. Orang yang meletakkan percayanya pada Tuhan tidak akan goyah, karena imannya akan terus kuat, ayat 4b. Namun sebaliknya, orang yang sewenang-wenang hidup dalam kesombongannya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Ayat 5 pembacaan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jawaban Tuhan pasti akan dinyatakannya. Kita hanya butuh sebuah ketaatan untuk terus menata kehidupan yang benar. Karenanya, janganlah hidup berlaku seperti orang kasdim yang tidak memperhitungkan Tuhan. Yakinlah bahwa masa-masa kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang percaya akan segera berakhir. Namun tetaplah tekun dalam kesetiaan dan sabarlah menanti jawaban Tuhan untuk keluar dari masalahmu. Nantikanlah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami, ya Tuhan. Terima kasih dalam masa-masa penantian. Biarlah kami menanti dengan penuh kesabaran bagaimana karya Allah nyata dalam seluruh kehidupan beriman. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini hamba-Mu memohon berkat untuk seluruh warga jemaat Ramah. Ya Tuhan, lengkapi sukacita jemaat dalam melukis sejarah hidup mereka hari ini, yang mensyukuri pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan. Hadirlah Tuhan mendampingi jemaat. Kami mohonkan berkat buat setiap keluarga, ayah, ibu, anak-anak, opa, oma, cucu. Tak satu titik pun Tuhan tinggalkan. Dampingi dan topang seluruh warga jemaat dalam mengangkat tanggung jawab hari ini. Kami berdoa bagi pergumulan di tengah-tengah jemaat. Tuhan dampingi, topang dalam karya pelayanan, dalam pekerjaan, kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak. Dalam pendidikan anak cucu jemaat, dalam berbagai usaha dan tanggung jawab Tuhan hadirlah. Kami berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat, ibadah baik secara virtual, ibadah minggu, ibadah minggu-minggu Advent dan perayaan Natal secara virtual. Kami mohon Tuhan hadir, meneguhkan dan memberkati jemaat. Majelis gereja yang menata pelayanan, panitia hari raya gerejawi, dan semua yang memberi diri dalam pelayanan Tuhan berkati. Kami berdoa bagi jemaat yang bergumul karena sakit. Tuhan, Engkau sumber kekuatan dan kesembuhan. Dampingi, kuatkan dan topang seluruh jemaat. Kami berdoa bagi hamba Tuhan, Bapak Penatua Yohanes Sipi, yang terus berjuang di ruang perawatan ICU di Rumah Sakit Siloam, Bapak Nasrul di Rumah Sakit Wahidin, Suwanda Tiranda Biringkanae di Wahidin, Ibu Francisca Boli di Rumah Sakit Stella Maris, dan beberapa yang tidak sempat kami sebutkan. Tuhan, Engkau dampingi dan topang jemaat-Mu yang saat ini dalam perawatan di rumah,
Kami mohon hikmat Tuhan, berkati keluarga yang mendampingi, beri kesabaran, terlebih iman percaya jemaat-Mu dalam menanti kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat yang dalam duka cita, Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Serlina atau Mama Anggun yang Tuhan karuniai di tengah-tengah rumah tangganya kehadiran seorang putra, lengkapi sukacita. Berkati dalam masa pemulihan setelah melahirkan melalui sesar. Kami percaya Tuhan sumber sukacita. Kami berdoa di tengah-tengah pergumulan bangsa dan negara kami. Hadirlah Tuhan mendampingi, memberkati pemerintah kami, Presiden bersama dengan seluruh jajarannya, TNI, Polri, petugas keamanan, gugus COVID. Kami mohon Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk pilkada yang telah berlangsung. Siapapun setiap pemimpin yang terpilih di masing-masing daerah, kota, kami percaya oleh pimpinan-Mu Tuhan, mereka boleh memimpin dengan penuh kejujuran dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, peliharakan seluruh kehidupan kami. Kami berdoa untuk proses pembangunan ruang serbaguna dan ruang sekolah minggu di Jemaat Ramah. Kami percaya cara Tuhan luar biasa menguatkan dan menopang. Peliharakan kehidupan kami di dalam menjalani masa-masa raya Natal di penghujung tahun 2020. Kasih dan berkat Tuhan senantiasa menguatkan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.